Hari ini adalah peristiwa yang sangat monumental. Hari ulang tahun emas PKP Huruf Hayat. Ya. Jadi saya kira untuk mencapai 50 tahun itu tidak gampang. Kalau usia manusia sudah cukup berumur 50 tahun. Hari ini sebenarnya dalam ulang tahun ini saya membuat dibantu Pak Ustadz Bison sambutan dan tulis yang isinya cukup bagus bagaimana nantinya peran daripada alumni itu untuk membangun PPKP. Tetapi mungkin cukup saya berikan saja ke panitia untuk dicetak, dibagikan, ya, karena dapat dibaca isinya cukup baik. Karena kalau banyak dengung suara sumbang apa tumbang ini susah, ya. Jadi saya ceritanya ya, mau cerita saya. Nah, biasanya kalau cerita itu dengar itu. Begini, kita mungkin belum mendengar cerita PPKP ini sebelum berdiri tanggal 1 Mei 1976. Sebelumnya di sini sudah ada PGA 4 tahun. Belum tahu kan ya? PGA 4 tahun. Tahun 60-an berdiri di sini. Nah, setelah PGA negeri buka, maka ini ditutup. Kemudian lahan kita ini, lokasi ini dipakai oleh para pegawai negeri dan macam-macam yang tinggal di sini. 1 Mei 1976, pemerintah daerah mendirikan PPKP di sini dengan leading sektornya DPD Golkar. Kenapa disebut karya pembangunan? Karena yang punya DPD Golkar dulu. Mengapa? Karena bupati adalah fungsionaris Golkar. Ya, bupati adalah fungsionaris Golkar. Jadi artinya identik bupati adalah Golkar yang saat itu memimpin PPKP ini. Beliau Pak Madalan sebagai pendirinya, sekaligus beliau sebagai pemimpin pondok ini. Namanya bupati memimpin, semua kepala dinas terlibat ikut mengasuh dari PKP. Nah, saya kembali cerita tadi, sebelum berdirinya 1 Mei 76, di sini ada PGA 4 tahun. Ada saksi sejarah yang masih hidup saat ini. Beliau adalah Pak Kalen, Mr. Kalen, pendiri kampung Inggris di Kediri, di Panai Kediri. Ada yang tahu nggak? Nah, Pak Kalen itu orang Sebulu. Beliau itu sekolah di sini dulu, sebelum PPKP. Beliau ke Gontor, setelah di Gontor, beliau membuka kursus bahasa Inggris berkembang di Panai Kediri itu. Akhirnya menjadi kampung Kediri. Jadi kita patut bangga bahwa ada orang kita yang bisa buat kampung Inggris di Pantai Kediri. Jadi itu mungkin kita dengar namanya Mr. Kalen, itu alumni dari sini, walaupun jauh di atas rekan-rekan sekalian. 1 Mei 1976 berdirinya PPKP ini bersamaan dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Samarinda. Ya. Jadi didirikan atau diresmikan oleh Menteri Agama Profesor Dr. Mufti Ali, ya, dengan kakanwil agamanya waktu itu Pak Mahmud Ismail, yang anak beliau sekarang menjadi pimpinan pondok, Pak Bison Mahmud, pendiri Pak Bison. Yang pondok kita yang baru adalah anak kakanwil agama Proklaim. Silakan Pak, pendiri Pak, pondok kita yang baru. Nah, beliau adalah pimpinan pondok kita yang baru, terhitung 1 Mei kemarin. Jadi ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Bapak beliau sebagai pengarah ya di PPKP, sebagai pengarah. Kakanwil agama Kaltim, anak beliau sekarang sedang mengabdi di sini. Ya. Jadi ada benang merah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu dibina oleh DPD Golkar, notabene bupatinya fungsionaris Golkar, maka hampir semua instansi yang terkait ikut membina PPKP. Apa hasilnya?
tahun 80 sampai dengan 90-an awal, PPKP ini masa keemasannya, di mana waktu itu hampir semua masjid setiap hari Jumat itu yang khotbah anak-anak PPKP. Ingat nggak yang Bapak? Ya, jadi waktu sekitar tahun 80-an akhir dengan 90-an awal itu rata-rata masjid di Tenggarong dan sekitarnya ini kalau hari Jumat itu yang ngisi khotbah itu anak-anak santri. Itu masa keemasannya. Yang kedua, kalau MTB yang mewakili kecamatan Seputai Kartanegara ini anak PPKP. Dari Bang Jago anak PPKP, dari Kapang anak PPKP, dari Anggana PPKP. Itu yang patut kita banggakan kepada PPKP. Tepuk tangan dulu, masalah itu. Jadi kita bangga waktu itu. Jadi jangan dianggap PPKP ini pernah menjadi prima donna gitu. Selalu dipakai pada daerah. Kemudian Bapak sekalian, berkaitan dengan perubahan regulasi, bahwa seorang pejabat, bupati dan sebagainya tidak boleh lagi menjadi fungsionalis suatu partai. Praktis bupati sebagai pejabat di daerah tidak bisa lagi secara maksimal membantu PKP. Dengan demikian PPKP mulai melayang-layang, kurang sumber dananya gitu ya, sumber dananya kurang. Tapi alhamdulillah kita ingat dah bapaknya ketua panitia tadi. Ingat kita siapa namanya? Pak Sobri Ismail. Walaupun PPKP sudah melayang-layang, tapi beliau anggota dewan masih bisa menghidupi PPKP. PPKP masih bisa jalan dengan baik. Setelah beliau almarhum, tidak lagi anggota dewan, PPKP tambah merorot lagi. Pelakon-pelakonnya melompokan, ya. Jadi akhirnya tahun 2013 Ibu Rita Bupati sedih melihat kalau beliau lewat dari hulu ke hilir, nggak boleh ke kanan, ke kiri biar ke laut. Sedihnya PPKP melihat pelakonnya melambai-lambai. Jadi beliau sedih dengan kabar. Akhirnya beliau datang. Aku ingin membantu PKP, tapi tidaklah untuk ikan. Aku bantu PKP dalam bentuk pancing. Akhirnya beliau bantu 10 miliar untuk membangun usaha. Bisa cerita ya, biar kita bantu itu. Tapi 10 M itu tidak hanya untuk membangun toko, tetapi membangun rumah 10 rumah Ustaz di sana yang alam ada 10, memperbaiki masjid, tapi sisanya bangun 10 toko. Jadi ada 10 toko dibangun. Sisa dari itu. Mungkin kalau kita 7 miliar lah kita bangun tokonya. Nah, sekarang toko itu sudah 19 beranak, ya, pancing yang tidak bercukup terus tambahin, itu dapat. Jadi sekarang sudah 19 toko, kemudian 3-nya lagi insya Allah dalam setahun 2 tahun ini akan selesai menjadi 22 toko. Nah, jadi kalau ada di luar mendengar bahwa ada bantuan dari Pemda, tidak sampai ke dalam dulu, tidak dinikmati dulu, ya itu ceritanya. Karena beliau memberikan pancing untuk digulirkan dana itu sehingga nanti suatu saat akan dinikmati. Tapi kalau sekarang duit ini bagi-bagi 3 tahun habis ya. Nah itu ceritanya. Jadi insya Allah dalam setahun 2 tahun kita mendapat 22 toko yang dapat kita komersilkan. Insya Allah nanti ke depan kita akan membantu kepentingan dari sekolah. Apakah insentif guru atau tambahan uang tunjang dan sebagainya. Insya Allah kalau kita proses itu baru selesai. Jadi yang penting sekarang kita masih ingin membangun asrama. Mustahil sebuah pondok muridnya 90% tinggal di luar, tidak di pondok. PTKP kita ini 90% itu di luar. Namanya pondok terus di pondok. Maka kita berusaha untuk mendirikan pondok yang memadai untuk dijual, nanti ditawarkan kepada pihak-pihak lain. Sekarang kita sudah beli ini rumah sebelah untuk untuk asrama putri. Sekarang asrama putri sudah memadai, tempatnya sudah tertib. Tapi sebaik apapun gedung, kalau di
dalamnya nggak beres fungsi yang berbuat juga, ya kan? Harus ini dalam rapi diurus nih. Saya lihat masuk ke situ berapa berhamburan ya. Berlempangan baju, berlempangan sandal, nah ini harus ditertibkan. Kalau dibantu, kita sama-sama bagaimana menciptakan kondisi lebih baik. Yang kedua, kita berusaha untuk membangun asrama putra setelah ini dengan kapasitas lebih kurang 300 orang dari tampungnya. Jadi inilah upaya-upaya kita agar pondok ini mempunyai sarana prasarana yang memadai, bentuknya asrama, kemudian mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Kita sudah mencoba mengadakan perubahan-perubahan. Di antaranya kami ketua yayasan baru aja, kemudian Pak Bisol kami harapkan bisa membantu. Beliau orang yang visioner, beliau memikir panjang ke depan. Insya Allah beliau punya ide yang baik untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu Al-Quran di sini. Setuju? Sekolah tinggi ilmu Al-Quran akan didirikan PPKP ini, sehingga anak-anak kita tidak jauh lagi ke sekolah, ke Jawa, ke Jakarta dan sebagainya. Kita akan dirikan sekolah tinggi Al-Quran di sini. Ini maksudnya kita akan perubahan dari sisi sumber daya manusianya, sarana prasarana yang kita perkuat, finansialnya kita perkuat. Ada 3P: sumber daya manusia, personilnya, perlengkapannya, kemudian pembiayaannya. Pembiayaannya insya Allah kalau nanti sudah selesai bangunan kita, biaya akan masuk ke dalam untuk melaksanakan semua kepentingan di dalam. Nah, jadi 3P ini yang penting buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini upaya-upaya kita bagaimana untuk memenangi ini. Tetapi kami tidak mungkin bekerja sendiri. Kami harus meminta dukungan pihak-pihak lain. Paling tidak ada 3 pilar yang bekerja keras untuk membangun PPKP ini. Pertama, yayasan, pondok pesantrennya, di pondoknya, kemudian tetapi para tenaga pendidik dan kependidikannya juga harus bekerja keras sama-sama. Kemudian para alumni, 3 pilar ini harus bekerja sama-sama untuk demi kemajuan daripada PKP ini. Kami di dalam sambutan ini sudah berharap banyak di Milad ke-50 ini, bagaimana keterlibatan alumni bisa membantu perkembangan PPKP ke depan. Kita ingin di PPKP ini punya unggulan-unggulan. Artinya ada unggulan beberapa mungkin tahfiz, mungkin nanti itu kitab, ya, mungkin yang lainnya. Di antara unggulan-unggulan itu akan kita coba adakan ikonnya. Apa ikon PPKP? Ini yang kita usahakan. Mohon dukungan Bapak Ibu dan sekalian, kita bersama-sama. Jadi sekali lagi saya mohon kawan-kawan dari alumni, mari kita merapat, mari kita bersama. So, alumni ini tidak sedikit, berapa ribu. Saya punya ada 3.000, berapa jumlahnya dari sudah 50 tahun ini, berarti 47 kali sudah kelulusan, 47 kali kelulusan. Tentunya banyak yang pemikiran-pemikiran yang bisa diberikan kepada kami. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Sebagai akhir kata kami ucapkan selamat melaksanakan harlah bagi kalangan alumni. Mudah-mudahan dengan tonggak sejarah ini kita memperingati 50 tahun PPKP menjadikan langkah awal bagaimana kita merubah paradigma PPKP ini dari pola yang tradisional ke lebih modern. Karena semua sekarang sudah menggunakan IT, sudah menggunakan promosi melalui IT. Selama ini kita masih door to door, masih datang ke kampung-kampung memberikan ceramah, tidak efektif lagi. Bagaimana kita sekarang menggunakan IT sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan, karena masih ada beberapa item, dan yang lebih penting saat-saat Bapak Ibu ingin kangen-kangenan, sudah lama tidak ketemu, mungkin ada yang 20 tahun tidak ketemu, ada 30 tahun tidak ketemu, silakan kangen-kangen pada hari ini. Tapi jangan sampai ada CLBK. Tahu nggak CLBK? Jangan sampai CLBK kacau. Dua-dua kan.
sama lupa juga. Ya, jadi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya pada hari ini. Alhamdulillah banyak yang hadir. Mohon maaf kalau mungkin apa saya sampaikan ini saya minta tolong diperbanyak, dibantu kawan-kawan mungkin sebagai pegangan bagaimana sebaiknya kita antara PKP dan alumni saling menjalin kerjasama di dalam memajukan program. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.